Untuk bersaat teduh. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18, bait 1, 2, dan 3. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita.
Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi yang setia mendengarkan doa-doa kami. Oleh karena kasih-Mu, kami boleh beribadah untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu saat ini. Engkau berkenan mendengar setiap doa yang disampaikan dengan iman yang teguh. Ajarilah kami berdoa seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doa adalah nafas orang percaya, doa adalah permohonan, pengharapan kita pada Tuhan yang setia mendengar seru dan doa kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, bait 1, 2, dan 4. Pada bait keempat, jemaat berdiri.
Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh rahmat, secara jujur kami mengaku kami telah berdosa kepadamu baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hati kami sering tidak tertarik untuk bersekutu dan beribadah, sebab perkara-perkara yang lain sering lebih menarik hati dan menggoda pikiran kami. Ada kalanya kami hanya memberikan sisa-sisa waktu yang terluang untuk persekutuan di jemaat-Mu. Kami juga berdosa karena dalam kehidupan bersama sebagai warga jemaat, anggota keluarga, dan warga masyarakat, kami kurang bertanggung jawab, bahkan sering bersikap egois, serta kurang peduli terhadap sesama. Peri kehidupan kami tidak mencerminkan kemurahan hati, kebaikan, kelemah lembutan, melainkan sering menimbulkan amarah bagi orang lain. Kami sering tidak melayani sesama yang membutuhkan pertolongan. Orang yang menderita dan berduka sering tidak kami doakan. Orang yang putus asa tidak kami hibur. Ya Allah, Engkau adalah Bapa yang penuh rahmat. Kami memohon, ampunilah dosa-dosa kami, sehingga kami dapat kembali menjadi layak disebut anak-anak-Mu. Tuntunlah kami Roh Kudus-Mu untuk melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa permohonan ini. Amin. Dengarkanlah dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Allah telah mengampuni dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhan baik dan siap mengampuni. Besar kasih setia-Nya kepada kita umat pilihan-Nya. Kita puji Tuhan dari nyanyikanlah Kidung Baru nomor 22, bait 1 dan 3. Dosamu merah akan putih dan bersih.
dengarkanlah firman Allah yang menjadi nas bacaan minggu ini yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghudus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Janganlah celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan dan memohon yang kita inginkan dan meminta agar kehendak Tuhanlah yang terjadi. Kita kembali puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 460 bait 1 dan 2. Pada bait kedua jemaat berdiri. Jiwaku berdoa
marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantara nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Kita percaya pada Allah, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita nyatakan pengakuan aku percaya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280, bait 1, 2, dan 3. Memasuki ruang kesaksian. Pertama kita akan mendengarkan persembahan pujian dari sekolah minggu kelas kecil.
Ya, itulah kesaksian dari anak-anak sekolah minggu bahwa Tuhan melawat umatnya sehingga kita damai sejahtera, sehingga ada sukacita di mana-mana, terkhusus di hati kita sekalian. Selanjutnya kita dengarkan atau kita saksikan virtual Mars PGI mewakili GKPS, dan ini dari kontingen GKPS 1. Gereja-gereja di Indonesia diutus Tuhan membawa cinta kasih yang sejati. Semua umat Tuhan bersatu hati, berkarya dan bersaksi. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia terus berjuang menjaga perdamaian keutuhan negeri ini, berjuang menegakkan keadilan, hidup sejahtera bagi negerinya. Dari Merauke sampai ke Sabang, dari Miangas sampai ke Rote, bersatu bergandengan tangan bagi negeri ini, wujudkan kasih Kristus yang sejati bagi persaudaraan Nusantara. Ayo mari bersama kita rawat keharmonisan dan kelangsungan hidup ciptaannya. PGI selalu hadir sebagai mitra membangun negeri ini. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia terus berjuang menjaga perdamaian keutuhan negeri ini, berjuang menegakkan keadilan, hidup sejahtera bagi negerinya. Dari Merauke sampai ke Sabang, dari Miangas sampai ke Rote, bersatu bergandengan tangan bagi negeri ini, wujudkan kasih Kristus yang sejati bagi persaudaraan Nusantara. Wujudkan kasih Kristus yang sejati bagi persaudaraan Nusantara. Gereja-gereja di Indonesia diutus Tuhan membawa cinta kasih yang sejati. Semua umat Tuhan bersatu hati, terus berkarya dan bersaksi. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia terus berjuang menjaga perdamaian keutuhan negeri ini, berjuang menegakkan keadilan, sejahtera bagi negerinya. Dari Merauke sampai ke Sabang, Miangas sampai ke Rote, bersatu bergandengan bagi negeri ini, wujudkan kasih Kristus yang sejati bagi persaudaraan Nusantara. Ayo mari bersama kita rawat keharmonisan dan kelangsungan hidup ciptaannya. PGI selalu hadir sebagai mitra siap membangun negeri ini.
Persekutuan gereja-gereja di Indonesia terus berjuang menjaga perdamaian keutuhan negeri ini. Berjuang menegakkan keadilan, hidup sejahtera bagi negerinya. Dari Merauke sampai ke Sabang, dari Miangas sampai ke Rote, bersatu bergandengan bagi negeri ini. Wujudkan kasih Kristus yang sejati bersama Nusantara. Wujudkan kasih Kristus yang sejati bersama Nusantara. Dia hanya sejauh doa. Artinya, jangan takut, serahkan semua kekhawatiran kita pada Tuhan untuk mendapat ketenangan dan kekuatan. Kita puji Tuhan dari Kidung Rohani, Dia hanya sejauh doa. Rasa gelisah di hatimu, bila kau tahu nama tentu hidupmu. Ingat masih ada seorang penolong bagimu, Yesus tak pernah jauh darimu. Godai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Shalom. Selamat hari Minggu ma hubat tahagenupan na beribadah bani sadarion terkhusus subani nasyam na ondope perlu bisa hali maribadah i gereja tahun terkhusus kepada Bapak Pendeta Herianto Papahan. Ini yang pertama barangkali ya Pak. Ya, selamat datang Pak, selamat beribadah bersama kami di GKPS Cililitan ini. Sonari sihol tangarotama penegasan ting-ting ataupun warta jemaat hubata GKPS Cililitan on bani tanggal Sadarion 25 Mei tahun 2025.
Na perlobe sihol adong honon tado pangapohon huria hubani keluarga ni Bapa Gusno Purba Inang Boruda Manik ay mani pamasa bani Sadarion 25 Mei 2025 silup dok ibadah siang holi. Jadi ibain ilantai duaon asiriap mahita memberi apoh-apoh hubani keluargon. Nah berikut ni sihol liadong kondohoma pangapohon huria hubani keluarga tinading ni Bapak Elvin S. Purba Ondi Aima hubani nama posota Lydia pakon Elsa Purba pakon keluarga. Ne adong kon hita bani hari Kamis 20 siah Mei 2025 Aima silup dok ibadah perdingatan parnaik ni Tuhan Yesus Kristus i lantai 2 i gereja on. Jadi ase riap mahoma hita memberi apa-apa hubani keluarga aitane. Adong honon tado ibadah pernaik ni Yesus Kristus aima bani hari Kamis 20 siah Mei 2025 i gereja on permasuk ta aima jam siah 30 perlu ipatugah kanami sahali ibadah do hita bani hari Kamis ai. Jadi nihur nami asiriap hita beribadah ijai janah adong do ibadah untuk sekolah minggu taneh ase marsi peringatan hita. Sihol ia dongkon dohoma ibadah Paskah bersama Inang Naomi GKPS se-Jabodetabek, Karawang dan Bandung yang akan dilaksanakan pada hari Senin 26 Mei 2025 jam 10 sampai selesai. Ia donghon IGKPS Cipayung. Ibu tohita do alamatnya GKPS Cipayung ase riapma nasiam Inang Naomi ase boy beribadah rupakon mengikuti kegiatan ontane. Berikut ni humbani seksi kategorial na perlobe humbani seksi inang. Sihol ya dong kondo PA seksi inang so na somal bani nasyam aima bani hari Rabu 28 Mei tahun 2025 jam 17 WIB sampai selesai i lantai sada gereja taon. Namangidangi ijai holi aima pendeta Dedi Roni Purba pakon pangidang na lain boy torih kita bani warta taneh. Jadi nihur nami riap manasiam inang mendihuti kegiatan on janah setelah PA ya dong kon nasiam do holi aima persiapan kor halane sihol mandihuti sayembara nasiam udah nyarion taneh. Ya, jadi latihan kor manasiam bani setelah PA inang. Nah berikut nih humbani seksi inang ya dong kondo pertupuan inang sa resort Cililitan sesuai hubani program ni inang resort Cililitan tahun 2025. Nah ya dong kon bani hari Minggu 15 Juni 2025 jam siah 30 IGKPS Cipayung. Adong do piga-piga kegiatan ya dong kon nasiam ijai aiman perlo bekor napaduahon berpacu haleluya, napatuluhon pemeriksaan kesehatan. Aima IFA pa kontes HPF DNA tane. Jadi nihur nami ase nasiam inang riap manasiam mendihuti kegiatan on. Humbani nama poso. Sihol ia dong kondo pertangguhan nama poso GKPS Cililitan on Bani Sadarion aima 25 Mei 2025 naman jabui aima pemudi ni Kuryaon ex Saudi Purba ya dongkon i gereja on ipukah jam 14 WIB sampai selesai holi nama buan firman aima pendeta Dedoroni. Jadi nihur nami nasiam pemuda asiriap manasiam haganupan mendihuti kegiatan on janah setelah ibadah pertongguan on iben hanasiam do aima bermain badminton bersama jam 5 holi jam 17 WIB Igor GKPS Cililitan ilan tayopat ya niur namia seriap manasiam mendihuti kegiatan on tane. Humbani sekolah minggu sebagai bagian dari kegiatan pesta sekolah minggu tahun 2025
Adong do piga-piga kegiatan ni adong kon ni seksi sekolah minggu ta i gereja on. Na perlobe aima seminar parenting. On ia dong kon hari Minggu sada Juni 2025 panorang ni jam 11.30 sampai jam 13. Ia dong kon i lantai 2 on. Temani aima gadget di tangan, hati tetap terhubung, membangun komunikasi dan batasan sehat penggunaan gadget pada anak. Jadi pemateri ini atau pembicaraan ini Holijai aima Ibu Evi Deviliana, Master Psikologi ya, psikolog do Inangon, kun dosen dan psikolog dari UKI, dan moderator nih Holi aima guru sekolah minggu ta aima Mike Saragi. Jadi on perlu ipetugas kon hanami, genup do hita orang tua pakon sekolah minggu mendihuti kegiatan on. Anak ta sekolah minggu pe na SD lah, SD idihut konteneh. Jadi serup hita mendihuti kegiatan on Holi setelah ibadah bani tanggal sada Juni ay. Domuhu bani pesta nasiam sekolah minggu bani bulan Juni on homa. Jadi nasiam sekolah minggu do mangidangi ay mana perlobe bani pertanggungan sektor. Bani hari Jumat 6 Juni tahun 2025 di sektor ni B. Jadi niur nami may ben nasiam petugas-petugas ni dong boy toreh kita bani warta. Doma ipilih seksi sekolah minggu parugas ni janah nasiam do homa mangidangi bani ibadah dan perayaan Pentakosta dan pesta sekolah minggu aima bani hari Minggu 8 Juni 2025 bani ibadah pagi dan ibadah siang. Jadi nihur nami asai persiapan nasiam janah doma i todoh nama rugas kujai boy toreh kita bani wartata untuk hubani nasiam nama itodoh jadi perugas, ya dong kondo sermon khusus persiapan pesta sekolah minggu. Aima na bani ari Sabtu 31 Mei 2025 jam 17 WIB sampai 19 WIB di GKPS Lubang Buaya. Jadi aseriap manasiam hujai mendihuti sermon ontene. Terlebih nasiam na itodoh berugas bani pertonggoan pakon ibadah Pentakosta bani tanggal 8 Juni ay. Janah sermon doh manasiam dihut pakon sermon di majelis nasomal setiap hari Rabu. Ya, jadi saya catat nasiam tene. Na itodoh jadi si parugas bani pesta sekolah minggu ay. Nah berikut nih humbani Pokja KPM. Soalnya nasomal ididah kita adong do ibain Pokja kesehatan pemeriksaan kesehatan setiap hari Minggu tane, tapi bani tanggal sadarion libur sedia ditiadakan. Soalnya netor kita langdong nekan itu tane. Nama ngihut ose aima pertanggungan sektor bani Jumat 30 Mei 2025. Sektor sada nama jebui aima inang situa Yuli Harni Purba maralamat i Jalan HKI i Cililitan on. Berikut nih sektor 2 aima keluarga inang situa Tiati Sinaga ibain IGKPS Cililit di Gereja Ton di lantai tolu. Sektor tolu keluarga situa Rayaman Saragi Boru Purba alamat nisedia i Sekolah Permata Kasih Jalan Curug Raya Pondok Kelapa Jakarta Timur. Sektor opat nama jebui aima keluarga situa Jaberkat Purba Inang Boru Saragi alamat ni sedia i Kalisari Cijantung Jakarta Timur. Holi untuk Sherlock menyusul bani grup tene. Sektor 5 aima keluarga Bapak Dani Damanik Inang Boru Tambunan alamat ni sedia Jalan Tanjung Sayang nomor 10 Cawang Jakarta Timur. Sektor 6 aima keluarga Irwan Purba Boru Simarmata ibain i lantai sada IGKPS Cililitan i Gereja Town. Jadi aima ting-ting hubata bani sadarion ipasu-pasu Tuhan mahita bani keparguluhanta martonggo hita. Hamba panami naitandehan nami ham Tuhan marhiti Yesus Kristus anakmu persayangan nami Bapa. Tongon Tuhan dumai tangar hanami ting-ting namasa pakam sipal pamasaon bani kuriamu GKPS Cililitan on.
Bapak hubungan ganupan kegiatan program-program na siap pon hanami mau bani katuhan bani ganupan Tuhan si huli laksanahan Tuhan hamba berpasuh-pasuh ibon hanami dohma lubi-lubi mo Tuhan hanami do ganupan program-program di kuliah terlebih nudor on Tuhan kondo pangapohon hama tong-tong homa Tuhan na memberi apo-apo hubiganupan keluarga na berduka janah siolia dong kondo homa Tuhan ay pesta sekolah minggu bani bulan Junion aganupan program na siapkan di seksa sekolah minggu Tuhan ase merpasu-pasu maham Bapa ase bastu maham Tuhan ase merdalan haganupan ahane program hon seksi sekolah minggu Tuhan merdalan ni bagas nadiar Bapa sonai hama bagi seksi inang Nasiol erong kon sedia kegiatan rutin Tuhan. Hama tong-tong nomor pasu-pasu hama Bapa ni bani kegiatan program ni sedia Bapa. Sanage seksi nama poso pakon inang naomi Tuhan. Haganupan nerin sanahon sedia ase hama tong-tong merpasu-pasu Bapa. Ibon hanami domo lubi-lubi mo Tuhan. Jemaatmu bani kuria on nomor ulang tahun terlebih bani saminggu on Tuhan. Lang sebut hanami sada persada Tuhan. Tapi hama tong-tong Tuhan nama beda malas nyuruh bani sedia. Marhite keluarga mungkin Tuhan na pada skon atau ulang tahun ubani sedia tapi hamba na menambahkan umur ubani sedia memberi kesehatan menjalani umur na baru ubani sedia Bapa itonggon hanami dohoma Tuhan haganupan hanami majelis na ibirham melayani i gereja on ibirham kesempatan Tuhan hama tong-tong merpasu-pasu Bapa hama memberi pemahaman na lebih dekat lagi Tuhan, mengenal Tuhan siapa yang kami layani Bapa, asih tong-tong hanami bumi melayani bagas malas nyuhur. Hubani haganupan na melayani basadarion Tuhan, itonggon hanami dohoma Bapa, asih hama tong-tong na memberi motivasi na benar, hama menguduskon, hama tong-tong hama Tuhan na berkenan untuk pelayanan na ibere hanami bani sadarion. On mahanami Bapa, ihorjan hanami maganupan program on, ibagas goran yang anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 454, bait 1 dan 3, Indahnya Saat yang Teduh. Bapa Bapakku, ku
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, lihatlah ada begitu banyak orang berkumpul di ruangan ini. Sebagian datang dengan hati yang gembira, karena selama sepekan yang telah kami jalani, Engkau mengizinkan kami untuk menerima berkat kebaikan dan kemurahan-Mu. Tetapi sebagian mungkin datang dengan hati yang tertunduk, mata yang sembab, karena Tuhan masih izinkan kami bergulat dengan berbagai kesulitan dan beban. Sebagian barangkali tidak tahu untuk apa kami datang. Yang kami tahu hari ini adalah hari Minggu, dan sebagai seorang Kristen kami harus beribadah. Namun kami percaya, bagi setiap kami, firman Tuhan akan menjadi berkat. Karenanya lihatlah hamba-Mu, yang bagaikan anak kecil yang hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Namun kami percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, semua akan dikenyangkan dan kembali nanti pulang tidak seperti ketika kami datang. Karena firman Tuhan telah memperbarui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, kesaksian firman Tuhan sebagai bahan renungan bagi kita pada kebaktian ini akan dibacakan di dalam kitab Nabi Yeremia, pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-14. Yeremia pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-14. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Jangan kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di antara kamu dan oleh para penenungmu. Jangan dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku melawat kamu. Aku akan menepati janjiku yang indah kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati, aku akan berkenan kamu temukan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan.
mengembalikan, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat asal dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Saudara-saudara, salam. Senang sekali bisa melayani dan beribadah bersama dengan saudara-saudara di sini. Jadi karena ini pertukaran pelayan firman oikumenis, saya kira tidak ada salahnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pendeta Pakpahan. Saya melayani di Gereja Kristen Pasundan. Nah, untuk gereja kita ini banyak yang salah paham. Banyak orang mengira Gereja Kristen Pasundan itu gerejanya orang Sunda. Padahal saudara, itu keliru. Karena kalau Gereja Kristen Pasundan itu gerejanya orang Sunda, tidak mungkin saya yang orang Batak bisa jadi pendeta di sana. Jadi saudara-saudara, Gereja Kristen Pasundan itu gereja domisili. Artinya gereja yang ditempatkan oleh Tuhan, dipanggil melakukan tugasnya di tanah Pasundan. Jadi bukan suku, di tanah Pasundan. Jadi hanya di tanah Pasundan itulah ada Gereja Kristen Pasundan. Saudara, tanah Pasundan itu kalau sekarang meliputi 3 provinsi. Jadi yang pertama Jawa Barat, yang kedua daerah khusus Jakarta, dan yang ketiga Provinsi Banten. Hanya disitulah gereja kita, Gereja Kristen Pasundan itu ada. Saudara, saya baru melayani selama 2 tahun di Gereja Kristen Pasundan Cibubur, tempat saya sekarang ditempatkan. Sebelumnya saya 10 tahun melayani di Jemaat Cikampek, dan 8 tahun saya melayani di Jemaat Sumedang. Saudara-saudara, saya sudah punya istri ya. Istri saya Boru Sihombing. Tadi di sini dia duduk, tapi pindah kemana dia? Coba, Ibu Sihombing, Boru Sihombing, coba dulu berdiri ya, supaya dikenal. Boleh ya? Ini agak di belakang dia ya. Kami dikaruniai 2 orang anak, namanya Ezra, yang kedua Fabrizio. Jadi sebetulnya obsesi istri saya mau buat keluarga yang urutan berdasarkan alfabet itu teratur. Jadi dari saya sampai ke dia. Jadi nama istri saya itu Deborah, lalu anak pertama kami Ezra, lalu yang kedua Fabrizio. Nah, kalau sampai ke saya Herianto, itu berarti harus ada yang G-nya kan? Tapi belum sampai ini yang G-nya, istri saya bilang, kayaknya sudah cukuplah kita 2 anak saja. Nah, jadi begitu saudara-saudara. Saudara-saudara, kami tinggal di Jalan Tipar Cibubur. Jadi kalau saudara-saudara datang ke daerah sana, mampirlah ke tempat kami. Kalau saudara datang di atas jam 6 sore, maka saudara-saudara akan makan malam bersama dengan kami di rumah. Karena Ibu Deborah sudah pulang dari tempat pekerjaannya. Jadi tiap hari dia berangkat dari Jakarta ini ke Jatiluhur. Dia bekerja di BUMN yang mengelola Waduk Jatiluhur. Jadi kalau jam 6 sore sudah pulang, makanya kita bisa makan malam bersama. Tapi kalau saudara datang sebelum jam 6 sore, tolong saudara bawa makanan supaya kita bisa makan bersama. Begitu kira-kira. Jadi salam penuh kasih dari Jemaat Gereja Kristen Pasundan Yeruel Cibubur untuk saudara-saudara kami di Gereja Kristen Protestan Simalungun, Jemaat Cililitan. Salam bagi kita semua. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan.
Dulu saudara-saudara, ada seorang tokoh yang sejaman dengan Hitler, Adolf Hitler, diktator Jerman yang terkenal itu. Dan orang yang saya maksud saudara adalah diktator Italia bernama Benito Mussolini. Kalau saudara-saudara suka sejarah seperti saya, saudara pasti tahu siapa Benito Mussolini. Di awal kemunculannya saudara, dalam kampanyenya untuk menjadi pemimpin di Italia, dia dengungkan soal ajaran fasis yang tentu tidak memberi tempat bagi gereja Katolik Roma. Bagi dia, agama itu adalah kebodohan. Untuk apa orang beribadah datang kepada Tuhan berlelah-lelah untuk menyembah sesuatu yang fantasi? Karenanya saudara-saudaraku yang terkasih, dia tidak terpilih. Mana mungkin dia terpilih kalau pemahamannya seperti itu. Gereja Katolik Roma mengambil jarak yang jauh dengan dia. Tetapi saudara-saudara, pada kesempatan berikutnya, tiba-tiba Benito Mussolini ini berubah. Saudara-saudara, dia menyatakan diri untuk bertobat, menjadi seorang penganut gereja Katolik Roma. Berikutnya saudara-saudara, dia juga membawa anak-anaknya untuk dibaptis. Dia juga meminta agar pernikahannya diberkati. Dia lalu mendengungkan bahwa pengajaran agama Katolik Roma wajib ada di sekolah-sekolah. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, rupanya itu hanya cara dia mengelabui. Segala sesuatunya menjadi palsu. Saudara-saudara, ketika dia terpilih menjadi pemimpin di Italia, dia kembali kepada watak aslinya. Dia mengungkapkan tekanan kepada gereja Katolik Roma. Bayangkan, dia mengeluarkan dekret, isinya saudara-saudara 10 hukum fasis untuk menandingi 10 hukum Taurat. Saudara-saudara, dia mengambil jarak dengan gereja Katolik Roma, menjadi pihak yang paling depan menekan mereka. Palsu saudara-saudara, munafik, penuh dengan kebohongan. Segala yang dilakukan oleh Benito Mussolini rupanya hanyalah topeng. Saudara-saudaraku yang terkasih, teks yang kita baca, Yeremia pasalnya yang ke-29, itu menegaskan betul saudara, agar ketika kita menjalani hidup ini, agar ketika kita melihat hidup ini bersama dengan Allah, tidak boleh ada kebohongan, tidak boleh ada kemunafikan, termasuk di dalam doa-doa kita. Saudara-saudara, saya akan coba bantu kita memahami teks Yeremia 29 ini. Karena harus hati-hati saudara menafsirkan ayat-ayat ini. Agak sering saudara ayat-ayat ini diambil, tetapi tidak memperhitungkan konteks di mana ayat ini berdiri. Saudara-saudara, kita tahu bahwa orang Israel itu bersatu sebagai sebuah bangsa hanya pada 3 raja. Hanya pada 3 raja. Pertama Raja Saul, yang kedua Raja Daud, yang ketiga adalah Raja Salomo. Hanya di 3 raja itu. Setelah Salomo saudara-saudara, maka Israel terpecah menjadi 2. 10 suku saudara membentuk kerajaan sendiri, namanya Israel Utara, dan 2 suku saudara membentuk kerajaan sendiri, namanya Israel Selatan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Israel Utara ini ibu kotanya di Samaria. Mereka lalu dipimpin oleh banyak raja setelah Salomo, dimulai dengan panglima dari Salomo, namanya Yerobeam. Lalu setelah itu berganti-ganti pemimpin. Suatu kali saudara, mereka dikalahkan oleh Asyur, dan setelah itu saudara mereka dibawa ke Asyur. Setelah itu saudara, gone with the wind,
terbawa oleh angin. Tidak pernah ada lagi kemunculan kerajaan Israel Utara. Nah, saudara-saudara, Israel Selatan berbeda. Ibu kotanya di Yerusalem. Nah, saudara, mereka yang ada di Israel Selatan ini sempat bertahan, tetapi kemudian mereka juga mengalami kekalahan oleh karena penjajahan dari bangsa Babilonia. 2 kali saudara bangsa Babilonia ini datang. Pertama, yang dibawa hanya orang-orang saja. Biasanya saudara yang dibawa itu orang-orang pintar, para bangsawan, pandai besi saudara, supaya mereka tidak mampu membuat senjata. Dan itulah penderitaan bagi mereka. Tapi saudara, entah kenapa orang-orang Israel Selatan yang dikenal dengan nama Yehuda ini tetap berhasil membuat senjata walaupun pandai besinya dibawa ke Babilonia. Nah, saudara, mereka lalu mengadakan pemberontakan terhadap Babilonia, dan Raja Babilonia, saudara, Nebukadnezar menjadi marah, dan untuk kali kedua Yerusalem diserang. Kali ini habis-habisan, porak-poranda. Tembok kotanya diruntuhkan, bait Allah saudara-saudara di bumi hanguskan. Nah, saudara-saudara, mereka semakin menderita. Nah, saudara-saudara, dalam keadaan seperti itu, ketika mereka ada di Babilonia, ada nabi bernama Hananya. Hananya ini, saudara, bertipikal seperti Benito Mussolini. Jadi pemberitaannya, saudara, pemberitaan yang palsu. Apa yang dilakukannya, saudara, adalah kemunafikan, kebohongan. Dalam keadaan orang-orang Israel di pembuangan, saudara, Israel Selatan itu, maka dia mengatakan, penderitaan kita hanya tinggal 2 tahun lagi. Nanti Allah akan bebaskan kita. Allah akan beri pertolongan kepada kita. Saudara-saudara, Allah tidak pernah berkata begitu lewat Hananya, tetapi supaya populer, supaya umat senang. Dan seperti itu jugalah memang kebanyakan orang, saya dan saudara pun begitu. Senangnya kabar-kabar yang manis, kabar-kabar yang membuai, padahal itu adalah kepalsuan. Nah, saudara, dalam keadaan seperti itulah datang pasal 29 tadi. Jadi saudara, Yeremia meluruskan, ketika kita berada hidup dalam kesulitan, sebetulnya itu adalah bagian dari rancangan Allah. Bukan 2 tahun lagi kita dibebaskan. Yeremia katakan 70 tahun lagi. Coba saudara-saudara, kira-kira mana yang lebih menyenangkan di telinga orang Israel Selatan? 2 tahun lagi atau 70 tahun lagi? Tapi yang 70 tahun lagi itu yang benar, saudara-saudara. Orang-orang Israel Selatan ini diajak untuk tetap datang kepada Allah, meyakini kebaikan Allah yang hadir di dalam masa penantian itu. Dan saudara, inilah yang mau kita sama-sama pelajari untuk kita dialogkan dengan doa-doa kita yang mungkin Tuhan jawab dalam masa penantian, atau bahkan Tuhan jawab berbeda dengan apa yang kita mau. Yang pertama, ibu bapak dan saudara-saudara, marilah belajar dari perjalanan umat Israel Selatan ini tentang bagaimana kita harus jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika menghadap kepada Tuhan, kejujuran inilah yang sangat Tuhan hargai. Kadang-kadang saudara, kejujuran kita itu mewujud dalam bentuk muka yang masam, dalam bentuk kekecewaan, mungkin ada kegeraman. Tidak ada masalah, saudara-saudara, selama kita mengungkapkannya sebagai kejujuran di hadapan Tuhan. Jadi dalam doa, saudara-saudara, jangan pernah kita memilih untuk memakai topeng. Jangan kita pernah memilih untuk berpura-pura. Allah suka terhadap umatnya yang berseru kepadanya dalam kejujuran. Saya buktikan, saudara-saudara,
Coba, ketika ada seorang yang punya segala sesuatu dalam hidupnya begitu sempurna, seperti Ayub, lalu segala sesuatu itu hilang, saudara. Dia sendiri sakit, istrinya sendiri mengutuki dia, temannya saudara datang seolah-olah menghibur, padahal menghakimi dia. Saudara-saudara, mungkinkah orang seperti Ayub datang kepada Tuhan dengan tersenyum? Saya rasa tidak mungkin. Sebagai manusia, pasti ada rasa kecewa, pasti ada tangis luar biasa. Tapi apakah di dalam seruan Ayub Allah menjauh? Tidak. Karena Allah suka terhadap kejujuran. Itu saudara, di dalam perjanjian lama dituliskan ada seorang raja yang ketika dia sedang berada dalam kejayaan, saudara, namanya Raja Hizkia. Tetapi suatu ketika ada berita lewat nabi mengatakan dia akan sakit dan tidak lama sesudah itu dia akan mati. Saudara, coba bayangkan, mungkinkah orang dalam keadaan seperti itu menghadap Tuhan dengan hati riang gembira? Tidak mungkin. Tapi Allah tidak menutup pintu bagi Hizkia di dalam doa-doa. Kenapa? Karena Allah suka dengan kejujuran. Saudara-saudara, orang seperti Yeremia, ini yang tulisannya kita baca ini. Orang yang mengatakan, terkutuklah hari di mana ibuku mengandung aku. Ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Mungkinkah saudara-saudara ketika dia mengatakan itu, dia mengatakannya dengan muka yang cerah gembira? Nggak mungkin. Tetapi Allah tetap mendengarkan dia karena itulah kejujuran. Saudara, mari kita datang berdoa kepada Tuhan dengan kejujuran. Sekalipun mungkin kita berdoa kepadanya dengan muka yang masih masam, dengan air mata yang masih meleleh, dengan hati yang masih penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Datang kepada Allah dengan penuh kejujuran. Yang kedua, ibu bapak dan saudara-saudara, teks Yeremia 29 ini ingin menolong kita memahami, kalau Allah memberikan jawaban atas doa kita, bentuknya penantian. Kalau Allah memberikan jawaban atas doa kita, bentuknya itu pertanyaan, apalagi sesuatu yang tidak seperti kita mau. Tetaplah percaya kepadanya. 70 tahun lagi loh saudara. Lama itu saudara. 2 generasi. Mereka hidup menderita di negeri orang. Tapi mereka tetap diajak untuk percaya bahwa di dalam situasi seperti itu Allah tetap ada dan mengasihi mereka. Saudara, saya kira juga di Gereja Kristen Protestan Simalungun kan ada itu ya, perjamuan kudus untuk anggota jemaat yang sakit atau renta di rumah. Saudara, Jumat Agung kemarin saya sangat diberkati lewat pelayanan itu. Jadi kalau orang melayani di kebun anggur Tuhan, merasa bahwa ketika dia datang melayani orang, orang yang dikunjungilah yang diberkati oleh dia yang datang. Menurut saya belum tentu begitu. Dalam pengalaman saya belasan tahun sebagai pendeta, seringkali saya yang datang atau bersama majelis jemaat yang datang, itulah yang diberkati oleh Tuhan melalui yang dikunjungi. Saya ceritakan saudara ya, salah satu dari belasan orang yang kami kunjungi yang sakit, yang tua di rumah itu, saya sebut namanya, saudara, bernama Ibu Melati Ciptono. Sudah tua, dan saudara, dia ini menderita stroke bertahun-tahun. Bayangkan saudara, orang yang tidurnya di tempat itu, lalu buang airnya juga sudah di tempat itu, dan dia juga makan di tempat itu juga. Terbaring bertahun-tahun, tidak bisa beranjak dari tempat tidurnya. Saudara-saudara, biasanya kalau kami melayani ke tempatnya,
Dia memberi diri dengan sangat, doanya sungguh-sungguh. Dan di akhir pelayanan kami, dia selalu memberi hadiah kepada kami. Hadiahnya apa? Hadiahnya nyanyian. Kemarin waktu Jumat Agung, saudara-saudara, dia bernyanyi buat kami. Lagunya pasti kita sudah kenal semua, saudara. Dan lagu itu dia hayati betul. Dan ketika dia menyanyikan lagu itu, air mata saya turun. Saya lihat ibu bapak penatua juga sama. Mereka pun menangis seperti saya. Coba lah ya, abang bisa kunci C coba. Coba G. Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Saudara, lagunya cukup panjang ya, jadi saya tidak mungkin nyanyikan utuh. Kira-kira lagunya itulah pesannya. Saudara, kenapa kami menangis? Bayangkan saudara, kami ini sehat. Kami ini dipercaya oleh Tuhan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tapi kadang-kadang menjalani hidup ini saudara, cengeng juga. Kadang rapuh juga saudara. Kadang iman kami ini kurang teruji. Iman kita ini saudara, kadang kalah oleh tantangan. Padahal saudara, iman yang benar adalah iman yang bersedia masuk ke dalam misteri. Dan ketika misteri itu penuh dengan tanda tanya, kita tetap meyakini kasih Allah berlimpah-limpah bagi kita. Dan itulah yang menjadi pesan juga dari Yeremia pasalnya yang ke-29. Jadi saya nggak tahu ini ya, umat Tuhan di tempat ini sedang punya masalah apa. Jadi kalau saudara berdoa, sudah jujur tadi poin pertama, sudah terbuka ke hadapan Tuhan, ternyata Tuhan masih izinkan kita menjalani berbagai pergulatan hidup. Tidak seperti orang-orang, ada yang setelah berdoa segera sembuh. Kita begitu lama menantikan, orang-orang yang Israel Selatan 70 tahun. Maka tetaplah saudara-saudara beriman, meyakini dalam tanya Allah di dalam kasih-Nya menjadi tempat kita berserah. Saudara, poin yang ketiga, orang-orang Israel Selatan ini dalam penantian mereka, dalam penderitaan yang mereka jalani, mereka diajak untuk tetap menjalin relasi yang kuat dengan Tuhan. Dan di dalam jalinan relasi yang kuat dengan Tuhan itulah, maka mereka akan bisa mengenali kehendak-kehendak Tuhan. Tiap kali kita merasa bahwa kita perlu bersabar, maka tiap kali juga kita diajak untuk semakin erat, jangan semakin jauh. Dan saudara-saudara, kalau semakin erat, semakin dekat, maka saudara-saudara akan bisa semakin mengenali apa yang Tuhan mau. Saudara, kalau saudara bertamu ke tempat saya, ada istri saya, saudara-saudara, maka kita bisa ngobrol panjang. Di tengah-tengah obrolan itu saudara, saya lihat istri saya diam. Dia tidak melakukan apa yang biasanya dilakukan oleh orang yang di rumahnya ada tamu datang. Saudara biasanya akan lihat saya berdehem ya. Begitu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau saya berdehem, Ibu Deborah Sihombing itu pasti mengerti bahwa dia harus ke belakang, lalu dia ambil teh hangat tawar biasanya kalau di rumah kami. Lalu setelah itu dia bawa juga kue-kue kecil untuk dihidangkan kepada tamu yang datang. Tapi kalau coba saya berdehem kepada Inang Sintua ini, di samping dia saya duduk, lalu saya bilang gitu. Pasti dia bilang, aduh pendeta Pak Pani ini kok baru sekali datang ke Cililitan,
agak genit juga ya orangnya begitu. Kenapa saudara-saudara ada bedanya? Karena saya tidak dekat dengan beliau, saya dekat dengan istri saya. Jadi semakin kita dekat ini saudara, relasi kita makin kuat. Maka sekalipun penantian itu ada, masih banyak misteri tanda tanya. Maka saudara kita akan mengenali apa yang Tuhan mau. Saudara, saya pernah dididik soal ini saudara-saudara di sebuah desa yang miskin di daerah Boyolali. Ini kalau istri saya dengar ini dia selalu katakan, aduh kok itu terus disampaikan. Karena mengena memang. Saudara, ketika kuliah saya pernah mengikuti namanya mata kuliah teologi sosial. Ini 70% praktek, 30% teori dalam kelas. Jadi saya harus tinggal bersama dengan keluarga miskin di desa miskin di tepi Waduk Kedung Ombo di Boyolali, Jawa Tengah. Saudara, saya ini anak laki-laki satu-satunya dari keluarga Batak. Jadi dulu waktu kecil, hampir-hampir saya nggak pernah melaksanakan yang disebut pekerjaan rumah tangga. Biasanya ibu kami yang lakukan itu. Tapi saudara, ketika ada di desa itu, bersama keluarga itu saudara, bayangkan, pertama, saya harus menanam jagung bersama dengan mereka. Saudara, kulit saya dulu putih muda ya. Sekarang saudara-saudara sudah putih tua ya. Kadang kita orang Batak ini terlalu kasar ya. Biroki do amang peditei dah bah. Jangan ya. Jadi putih tua. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bayangkan. Saya harus ikut menanam jagung bersama mereka. Kenapa? Karena saudara-saudara di sana orang saking miskinnya tidak bisa makan nasi, semuanya nasi. Harus campur dengan jagung supaya murah. Saudara-saudara di sana, tadi saya ke kamar mandi, aduh berlimpah sekali air di sini. Di sana saudara susah air. Orang kalau mandi itu saudara, mandinya di sendang namanya. Mata air kecil dibuatlah di situ kamar mandi darurat. Tidak ada di sana saudara-saudara keramik mengkilat seperti ini. Lantainya tanah. Saudara, saya tidak mau berpura-pura ya, seolah-olah kalau orang sudah sekolah teologi, sudah seperti pendeta lah mereka. Enggak. Kami juga dulu punya persoalan, termasuk soal bangun pagi. Jadi saya, dulu ada teman saya dari GKPS, beberapa orang ya, Dendi Fando Sidauruk, sekarang pendeta di Dumai. Ada juga Maruli Tua Sinaga, sekarang bersama-sama dengan saya di Cibubur. Saudara, kami susah juga bangun pagi. Jadi dulu saudara, kami masing-masing punya jam waker supaya bantu bangunkan kami. Saya ingat saudara-saudara, dulu ada teman saya orang Sumba punya jam waker ayam jago. Kencang sekali suaranya. Kadang yang bikin kesal saudara, ayam jagonya bunyi, kami semua bangun, dia masih kesal sekali. Tapi saudara, di desa itu, di rumah mereka itu, tidak perlu ada jam waker. Kenapa? Karena tempat kami tinggal, maka di samping kamar itu, di situ jugalah ada kandang kambing, kandang ayam, kandang bebek. Dan kalau pagi-pagi sudah paduan suara semua itu, dan bunyinya lebih kencang tadi dari paduan suara cililitan ini. Luar biasa itu. Saudara, percaya atau tidak, di sana tidak ada listrik. Jadi saudara, kalau malam hari kami pakai lampu semprong. Jadi saudara-saudara, saya pernah tanya anak katekisasi remaja di tempat kami, di jemaat kami, kalian tahu nggak lampu semprong? Apa itu Pak Pendeta? Semprong. Mereka nggak mengerti itu. Lalu untuk menjelaskan saya bilanglah begini, lampu semprong itu lampu minyak, ada sumbunya. Kalau saudara nggak hati-hati, ada keluar asap. Nanti kalau terlalu dekat, yang putih muda bisa jadi putih tua karena asap itu, saya bilang. Lampu semprong. Saudara percaya, tiap malam saudara, mereka selalu punya ritual itu. Miskin, menderita, tapi selalu punya ritual. Mereka saudara selalu berkumpul tiap malam. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama saudara, mereka baca Alkitab. Hanya baca Alkitab. Mereka nggak punya uang untuk beli buku renungan.
Waktu itu belum ada saudara, zamannya orang kirim renungan gratis via WA. Belum ada. Kalaupun ada, mereka pasti nggak punya uang untuk beli HP, apalagi kuota. Yang kedua, saudara-saudara, mereka berdoa bersama. Mereka berdoa bersama. Mereka gandeng tangan, berdoa satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga, saudara, mereka selalu bernyanyi. Lagunya itu terus. Setiap hari, saya sampai hafal. Boleh ya, saya nyanyikan ya, lagu Jawa ini ya, coba. G aja bang, G. Ikuti aja ya. Gusti Yesus kulo bade nderet Tuhan slaminyo nderet manggul salib Tuhan saja kulo ning donyo kulo Tuhan kiatakan sageto tahan susah sampun ngantos kemuritan sampun cuo ing mana. Kira-kira begini artinya saudara ya. Tuhan, tidak apa-apa hidup kami susah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa hidup kami menderita, tapi Tuhan berikanlah kepada kami kekuatan supaya dalam penantian, dalam penderitaan, dalam kesusahan kami tetap setia memikul salib kami. Jadi saudara, makin kita diajak, dididik, dibimbing oleh Tuhan, semakin dekatlah dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari kita belajar dari teks ini, mendialogkan bacaan firman hari ini dengan doa-doa kita. Sekali lagi yang pertama tadi, adakah kejujuran di dalamnya? Jadi kalau hidup ini sakit, hidup ini penuh kepahitan, saudara, jangan berpura-pura di hadapan Allah. Ungkapkan itu saudara-saudara. Sekalipun dengan muka masam, dengan tangisan, dengan mungkin ada amarah juga dalam hatimu dan hatiku, Allah menyambut kita. Yang kedua, ibu bapak dan saudara-saudara, kita belajar dalam masa penantian. Mungkin Tuhan ajak kita untuk bersabar menunggu waktunya. Mungkin jawaban doa kita berbeda dengan apa yang kita mau. Maka percayalah bahwa di dalam misteri itu kita harus tetap meyakini limpah kasih Tuhan menyertai kita. Beriman itu keberanian masuk ke wilayah yang penuh tanda tanya, tetapi meyakini tangan Tuhan menuntun kita. Dan yang ketiga, tetaplah bersedia untuk dekat dengan Tuhan. Saudara, orang yang berada dalam pergumulan menantikan pertolongan Tuhan, itu saudara katanya seperti dimasukkan ke air yang mendidih. Saudara, ada orang yang dimasukkan ke dalam pergumulan, berdoa, dia masuk ke dalam air mendidih itu saudara. Dia seperti telur. Telur itu saudara masuk ke air mendidih, makin lama saudara, makin keras dia malah. Tapi ada saudara orang seperti ubi, makin dia mengalami masalah saudara, Allah mendidik dia lewat pergumulan itu, dia masuk ke air mendidih saudara. Dia yang tadinya keras, ubi mentah itu keras, tapi ketika masuk ke air mendidih, dia menjadi lembut. Tapi ada yang lebih luar biasa saudara, orang yang masuk ke dalam pergumulan, menanti jawaban Tuhan di dalam doa, dan seperti kopi yang dimasukkan ke air mendidih. Aromanya saudara-saudara bukan hanya mengundang seleranya untuk meminum kopi itu, tapi juga membuat banyak orang tertarik untuk menikmati kopi itu. Jadi saudara, selamat memperbaharui doa-doa kita. Berdoalah dengan benar.
dan hadirkanlah iman di dalamnya. Tetap percayakan hidup kita kepada Tuhan. Maka kita meyakini rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Menolong kami untuk mengoreksi kembali doa-doa kami. Mengajak kami untuk melihat bagaimana kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Sekalipun kami harus menanti, sekalipun kami harus menerima bahwa apa yang Tuhan berikan berbeda dengan apa yang kami mau. Namun kami mengimani apa yang Engkau hadirkan itulah yang terbaik bagi kami. Karenanya ajar kami untuk terbuka jujur di hadapan-Mu, tidak memakai topeng-topeng kemunafikan ketika kami berseru kepada-Mu. Ajar kami ya Bapa, untuk selalu mengingat bahwa di dalam misteri dan banyak tanda tanya kehidupan ini, maka kami harus meyakini penyertaan dan kasih-Mu yang melimpah-limpah itu. Itulah iman. Itulah sumber kekuatan terbesar bagi kami. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami senantiasa punya hubungan erat dengan Tuhan. Tidak segera pergi dan membelakangi Tuhan, manakala apa yang Tuhan sajikan mengecewakan kami menurut selera kami. Biarlah kami tetap taat dan patuh. Biarlah tetap menjalani proses hidup ini dengan tetap berserah kepada-Mu. Bapa kami yang di sorga, di dalam doa kami ini, kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Doa kami ya Bapa, untuk Inang Sentina Simamora yang dirawat di Rumah Sakit Cipto. Kami berdoa untuk Bapak Faber Simarmata untuk pemulihannya. Doa kami untuk Inang Adelina Sirait yang sedang menjalani rawat jalan. Untuk Iwan Aritonang dalam pemulihan di rumah. Inang Sorta Silitonga dalam pemulihan di rumah. Amang Situa Emeritus Doloksen Sitopu pemulihan di rumah. Doa kami juga untuk Bapak Saud Sitompul, pemulihan pasca operasi. Situa Risma Saragi, pemulihan di rumah. Untuk Inang Samina Borusaragi, orang tua dari Inang Erisna Purba. Doa kami juga untuk Inang Boru Panggabean, orang tua dari Kapten Riki Silitonga yang dirawat di Rumah Sakit Gatot Subroto. Doa kami juga untuk Situa Emeritus Mariani Sinaga untuk pemulihan di rumah. Ya Bapa kami di sorga, pakailah semua terapi medis, makanan, minuman, dan istirahat mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan berkatilah kami, agar kami tidak hanya pandai berdoa, namun juga mau memberi diri kami mengunjungi, lalu bertanya apa yang bisa kami lakukan menolong saudara-saudara kami yang sakit itu, sehingga mereka pun mengalami sukacita atas kebaikan Tuhan yang Engkau hadirkan ketika kami menjadi jalan berkat-Mu bagi mereka. Kuatkan juga keluarga yang mendampingi saudara-saudara kami dan orang tua kami yang sakit itu. Berkati juga para medis dengan keahlian mereka, sehingga mereka pun menjadi alat Tuhan mendatangkan kesembuhan. Inilah doa kami ya Bapa, menyambut firman-Mu, menerimanya di dalam kehidupan kami. Kami tetap
merindukan penyertaan Roh Kudus itu menuntun kami. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit tadi ke dalam tangan kebaikan-Mu. Engkaulah tabib agung bagi kami. Inilah doa kami. Kami memperalaskannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kita. Bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu.
aku, ku menutup mata memandangmu. Sang doa mengubah segala sesuatu. Orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Marilah kita berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena daripadamu saja kami menerima berkat yang berlimpah dan yang mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Saat ini, kami mempersembahkan hidup dan sebahagian harta milik kami yang sesungguhnya berasal daripadamu jua. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan namamu. Kiranya Roh Kudus membuka hati kami, agar kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri pemberianmu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang akan Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk memberikan persembahan yang sepatutnya dengan hati yang tulus, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang benar di hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Ya Tuhan Yesus, Raja yang Maha Kuasa, yang telah mengalahkan kuasa iblis, dosa dan kematian, melalui kebangkitan-Mu, kami semakin memahami bahwa kami telah hidup di dalam kemenangan. Engkau yang telah bangkit dari kematian, kini menjadi dasar bagi kami untuk beriman kepadamu, berharap pada masa depan, bersabar dalam penderitaan, dan memiliki keyakinan yang kokoh dalam kehidupan kami sehari-hari. Kini kami memiliki kepastian iman bahwa kami telah mewarisi hidup yang kekal, meskipun kami harus mengalami kematian di dunia ini. Kebangkitan-Mu memberi semangat yang baru bagi kami untuk menghadapi penderitaan dan tantangan. Hiburkanlah jemaat-Mu di dalam berbagai pergumulan mereka, sehingga mereka meyakini doa-doa mereka, doa-doa yang didasari oleh iman yang kami tujukan hanya kepadamu ya Allah. Dengarkanlah doa kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah dan ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara suku-suku bangsa. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Setiap doa yang lahir dari iman berkuasa